kepunyaan-Mu. Kami bangga memanggil Engkau ya Allah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami adalah umat yang paling bahagia di muka bumi karena Tuhan kami Yesus namanya. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas pujian penyembahan. Mau berdoa dengan segenap kerendahan hati di sisi terakhir di tempat ini. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Bila bibir perkataannya diambil alih dari surga, setiap kata kalimat yang keluar biar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala kelemahan tubuh, setiap sakit penyakit yang mengganggu jalannya ibadah, kami patahkan tidak berkuasa. Dengan setiap intimidasi si jahat yang berusaha membuat umat-Mu tidak dapat menerima firman, bahkan membuat umat-Mu takut untuk percaya, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, beracara sebebas-bebasnya ini ibadah-Mu, ini tempat-Mu. Engkau disambut, Engkau dinantikan di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Balesan diri sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang boleh mengumpulkan setiap saudara dan saya pada malam hari ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara mencari Tuhan sampai dengan malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi. Shalom Balesan diri. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat atau yang tidak dahsyat lagi. Di atas kepala memberikan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama seperti biasa, saudara yang bawa Alkitab, apapun Alkitab saudara, elektronik ataupun cetak, yuk sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi di atas kepala. Setiap saudara, dimana saudara berada, sektor A, B, C, D, dan seterusnya, yuk saudara, angkat Alkitab saudara tinggi di atas kepala. Dengan imam percaya, Balesan Bidi sama-sama ikuti saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Dan semua yang siap diberkati kita katakan amin. Amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sebuah tema pembuka memasuki bulan Natal saudara, atau bulan Desember. Tadi MC mengatakan enggak nyangka, enggak duga kita sudah sampai di bulan 12 saudara. Sepanjang 11 bulan di belakang saudara, apapun boleh terjadi, punya iman Tuhan ahlinya. Tutup tahun ini dalam berkat mukjizat buat saudara. Apapun boleh terjadi di belakang kemarin, kalau hari ini kau mau bertobat, mau datang sama Tuhan, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, terima tubuh darahnya, diurapi dengan minyak kudusnya, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka sesuatu yang hebat terjadi di bulan Natal ini. Katakan amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang hebat terjadi dalam hidup saya. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, yes. Mantap jiwa. Kita akan sama-sama belajar keluarkan tema pada malam hari ini. Tema khotbah pada malam hari ini adalah sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kita akan baca bergantian. Kaum pria baca ayat 26, kaum wanita baca ayat yang ke-27. Kalau masih ada yang bingung kaum apa, bertobatnya malam ini saudara. Haleluya. Injil Lukas 1 26, kaum pria siap? Siap. Kaum wanita siap? Siap. Oh, mantap. Siap gitu saudara ya. Sama-sama kita baca kaum pria 3, 2, 1. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh. Ayat 27, kaum wanita. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Maria
Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sesungguhnya ayat 32, ia akan dan ia akan menjadi raja. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana? 35 wanita jawab, berikutnya ayat yang ke-36 saudara, dan inilah bulan yang disebut. Dua ayat terakhir sama-sama kita baca, 3, 2, 1, ya sebab 38 kata Maria, sesungguhnya jadilah padaku menurut. Lalu malaikat itu apa saudara? Meninggalkan dia. Pekerjaan kita boleh berbeda, usaha kita boleh berbeda. Saudara boleh seorang pengusaha, saudara boleh seorang pedagang, saudara boleh seorang pegawai, saudara boleh seorang pengacara, saudara boleh seorang entertainer. Apapun itu pekerjaan kita boleh berbeda, tapi panggilan kita tetap sama. Saudara jangan berpikir hamba Tuhan hanya yang pegang mic, hamba Tuhan yang pelayanan di gereja. Ketika kau percaya kepada Yesus, beriman kepada namanya, hidup bagi kerajaannya, maka saya beri nama saudara adalah hamba Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu hamba Tuhan. Amin saudara. Saya nggak peduli bagaimana kelemahanmu, saya nggak perlu tahu tantangan apa yang sedang kau hadapi. Saya mau bilang Tuhan memanggil saudara untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Engkau dan aku adalah hamba Tuhan. Mungkin engkau satu-satunya hamba Tuhan di kantormu, mungkin kau satu-satunya pendeta, walaupun bukan pendeta yang dapat dilihat oleh mereka. Mungkin kau satu-satunya Alkitab yang dibaca oleh mereka, walaupun bukan secara fisik Alkitab. Kita akan belajar pada malam hari ini saudara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya buka dengan sebuah kisah. Kalau saudara baca koran, suka mengikuti dunia perkapalan atau pesawat terbang atau dunia militer, saudara tahu 1981 pesawat Garuda Indonesia dibajak oleh kaum jihadis saudara. 5 orang membajak pesawat ini. Pesawatnya terbang dari Bandara Polonia Medan mendarat di Penang karena di hijack saudara. Tuntutan dari penyandera adalah meminta 20 dari orang-orang yang dipenjara di Bandung untuk dirilis. Dan berikutnya meningkat menjadi 60, menjadi 82, bahkan meminta 1,5 juta USD dolar untuk membebaskan para sandera saudara. Long story short, pada masa itu Presiden Soeharto yang masih menjabat, dia kirim pasukan yang terbaik saudara, di bawah pimpinan seorang jenderal atau perwira tinggi keturunan Chinese saudara, Letnan Kolonel Sintong Panjaitan. Namanya Chinese banget kan? Itu orang Chinese diadati itu. Dan long story short, FBI nawarin bantuan, CIA dan sebagainya. Cuma 33 menit saudara. Sintong Panjaitan itu cuma Sabini dia itu. Anak kita itu dia. Iya, tulangku. Dia masuk mendobrak, brak. Gimana bunyinya? Masuk, semua sandera dibebaskan, semua tawanan bebas. Bahkan hanya yang mohon maaf yang meninggal kapten pilotnya saja. Semuanya selama para pegawai, para prajuritnya dapat kenaikan 1 tingkat. Yang meninggal dapat kenaikan 2 tingkat. Ketika ditanya mengapa mereka TNI disebut pada masa itu sebagai pasukan keamanan nomor 4 terbaik di dunia. Amerika, Israel, Inggris nomor 4, Indonesia pada masa itu. Sekarang nomor 1 TNI di dunia. Di mana? Di mata kita. NKRI harga mati. Merdeka. Kita pulang aja langsung. Setelah ketika ditanya kenapa mereka bisa membebaskan kawan, saya kutip sebuah kalimat.
dari Menteri Keamanan, Menteri Pertahanan pada masa itu mengatakan demikian, kami hanya pilih the best, yang terbaik untuk melaksanakan tugas terpenting. Kami hanya pilih orang-orang yang terbaik. Kalau saudara seorang pimpinan, saudara pemilik perusahaan, kalau ada tugas, ada mega proyek, ada proyek penting, pasti saudara kirim orang terbaik. Dan mungkin saudara kirim coba-coba, pasti saudara kasih yang terbaik karena saudara nggak mau ambil risiko. Tapi berbeda dengan cara kerajaan surga. Kerajaan surga memiliki mega proyek yang super penting. Manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Allah sedang melakukan misi penyelamatan. Apa sih Natal? Natal adalah misi penyelamatan. Apa sih Natal? Natal adalah misi pengampunan. Allah ketika tahu manusia telah jauh dari Dia, Allah harus mengutus anaknya yang tunggal namanya Yesus. Dan manusia umumnya pilih yang terbaik. Tapi Allah pada misi yang paling terpenting itu Dia pilih bukan yang terbaik menurut ukuran dunia. Siapa yang dipilih? Seorang perempuan namanya Maria. Berapa usianya? Teolog sepakat 15, paling muda, paling top 17. 15, 17, anak desa, gadis desa, 15, 17 tahun bisa berharap apa sama anak muda begini. Tapi dengar baik, engkau boleh di pemandangan dunia tidak dianggap, engkau boleh di pemandangan dunia tidak diperhitungkan. Tapi kalau Tuhan beserta saudara, engkau dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Saudara 15, 17 tahun bisa buat apa? Di sini ada anak muda 17 tahun. Om Haji beriman dulu, tapi jangan halusinasi. Ada yang 17 tahun di sini? Bener ya? 17 tahun suka apa? Suka BTS. Najis Pak. BTS itu bontok karena kasih menjuta. Itu memang Gideon Lover. Aku yang bilang kok 15, 17 tahun. Ketika kita menyebut diri kita hamba, ikut Tuhan gak bisa part-time, ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah, ikut Tuhan gak bisa 99,9%. Ketika engkau mengatakan Tuhan, I will follow you, aku akan ikut engkau. Semenjak engkau berkata demikian, hidupmu akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Amin. Ikut Tuhan jangan berharap nyaman. Ikut Tuhan gak mungkin nyaman, tapi pasti aman. Amin. Amin saudara. Gak mungkin nyaman, tapi pasti aman. Pasti aman. Ikut Tuhan jangan berharap gak ada masalah, mimpi kali ya. Kalau engkau musuh-musuh ikut Tuhan, semenjak itu Tuhan akan jungkir balikan kehidupan saudara. Saya tanya sama Pak Riaji, ketika Tuhan jumpai Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Saya kira ketika Tuhan jumpai Pak Riaji, kayaknya majestik itu. Haleluya. Apa jawab Pak Riaji? Tiap malam air mata gitu. Tiap saat air mata. Saya tanya sama Ibu Gembala, Ibu, bagaimana perasaan ketika Tuhan menyertai, menjumpai Ibu? Apa jawab Ibu Gembala? Tiap malam air mata. Kadang-kadang air mata bukan hal yang buruk. Kadang-kadang air mata karena Tuhan justru memurnikan hati kita yang terbaik. Amin. Kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana cara Tuhan memakai Maria, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang setia. Ini menjadi serial khotbah pembuka memasuki bulan Natal ini. Saya selalu percaya Natal adalah bulan mukjizat. Amin. Saya selalu percaya Natal sesuatu yang hebat terjadi bagi orang yang percaya kepada momen Natal. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada kita. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kisah bagaimana caranya menjadi hamba Tuhan yang setia. Berapa banyak tempat ini menjadi hamba Tuhan yang setia? Bisa angkat tangan saudara. Haleluya. Jangan turunkan tangan saudara dulu. Stop, oke. Cekrek. Udah difoto dari sini. Ya, ketika nanti kau mulai dari Tuhan ini angkat tangan tinggi-tinggi. Kita lihat yang pertama saudara. Untuk dapat dipakai Allah secara maksimal. Untuk dapat dipakai Allah secara luar biasa. Untuk dapat dipakai Allah secara tanpa batas. Saudara, dan saya perlu mengatakan satu hal. Seluruh giant killer di Alkitab. Seluruh pembunuh raksasa di Alkitab. Seluruh pahlawan iman di Alkitab, Allah akan membawa mereka pada satu titik dalam kehidupan mereka. Apa nama titiknya? Berserah.
berserah. Sebuah kalimat yang sederhana tapi mengandung kekuatan yang begitu dahsyat. Katakan amin. Karena ketika engkau berserah, engkau menyerahkan hidupmu di bawah kendali Dia. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang aku hidupi bukan aku lagi, biar Dia makin bertambah. Saya harus makin berkurang. Berserah. 2020 akan menjadi tahun yang hebat, tahun yang luar biasa kalau kau serahkan sama Tuhan. Amin. 2020 akan menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan. Kalau kau nggak pegang kendali lagi semua hidup saudara. Saya selalu bilang, Tuhan gak akan pakai seseorang kalau orang tersebut masih pegang kendali dalam hidupnya. Tuhan gak bisa berbuat sesuatu yang dahsyat sama orang kalau orang tersebut masih bilang ikut Tuhan setengah-setengah. Ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah, karena yang setengah-setengah dimintakan oleh Tuhan. Kalau hari ini kau seorang pegawai, do your best. Berserah udah paling enak hidup. Berserah bukan menyerah. Berserah engkau tahu lakukan yang terbaik. Amin. Kalau engkau pegawai, do your best. Masalah promosi urusan Tuhan. Kalau engkau seorang pegawai, lakukan yang terbaik. Masalah naik jabat, naik gaji, segala macam itu bukan urusanmu. Tuhan akan urus buat saudara. Ketika saya menyiapkan bagian saya apa? Menyiapkan bahan khotbah sebaik mungkin. Bagaimana respon saudara is none of my business. Bagaimana saudara putri walaupun pada depan saya kiri, mukamu kelihatannya ngerti padahal enggak. Berserah bukan menyerah. Berserah kita tahu kalau lakukan yang terbaik, Tuhan lakukan bagiannya yang pasti yang terbaik. Amin. Kita akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku percaya Tuhan punya rencana. Amin saudara. Kita katakan demikian dalam kitab Mazmur. Saudara diberkati, amin. Dalam Mazmur 37 ayatnya yang ketiga dan ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, percayalah, lakukanlah ya, diamlah dan berlakulah. Dan yang keempat, dan bergembiralah, maka ia akan apa yang diinginkan. Dan yang kelima, kasih keras suaramu, serahkanlah dan percayalah, ia akan. Dan yang keenam, ia akan seperti terang dan hakmu seperti siang. Percaya kepada Tuhan, dia bernegeri, lakukanlah yang baik. Jadilah setia, lakukanlah yang baik. Percayalah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika engkau menyerahkan aqua ini kepada saya, maka semenjak itu aqua ini bukan menjadi hak saudara lagi. Saudara tidak perlu pikirin lagi. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan. Dia selalu tahu cara yang terbaik, bukan jalan bunyi. Amin. Dia selalu cari. Kadang-kadang kita memikirkan apa yang tidak perlu kita pikirkan. Banyak orang Kristen gampang kecewa, gampang khawatir, karena kita memikirkan apa yang bukan bagian yang perlu kita pikirkan. Kemarin Ibu Gembala Sidang dalam acara hubungan apa, dia bilang berhenti punya mental korban, playing victim. Selalu merasa yang paling teraniaya di muka bumi, di neraka dan di surga dia paling teraniaya. Saya pernah ketemu sama jemaat Pak Pendeta, saya ini Ayub jilid 2. Ada jilid-jilidan Ayub. Orang yang model begini, ya gimana dong, saya kan narkoba karena papa mama saya bercerai, karena papa mama saya nggak akut, papa mama saya nggak akut, saya nggak narkoba. Lalu dia gimana dong, saya kan begini kan karena orang dia kan naik karena dia pokoknya selalu bisa mencari alasan untuk kegagalannya, selalu bisa mencari alasan untuk kenapa dia nggak maju. Ketika dia jalan pulang kantor, macet banget nih, dan besok nggak macet, tumben nggak macet. Yang model kayak gitu layak disalibkan. Model kayak gitu bikin pusing. Berhenti menyalahkan orang lain atas keadaan hidupmu. Engkau bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Amin. Orang lain. Kenapa kamu gak pacaran lagi? Dulu waktu aku
usia 7 tahun. Aku pernah dikhianati sama tetangga gue yang berusia 3 tahun. Najis. Maria bayangin, Maria 17 tahun. Sesungguhnya aku adalah hamba, jadilah pada kemudian perkataan. Ya sekedar ngomong doang itu. Bayangin bagaimana dia harus menjelaskan sama Yusuf namanya. Ketika Yusuf datang ke rumahnya, apel malam minggu. Ya Alkitab saudara kan, Alkitab saya. Yusuf ketok rumahnya, mana? Dia gini, lucu. Ada di Alkitab saya. Si Yusuf duduk, si Yusuf bilang, Mar, kok aku WA kamu gak balas? Jangan Israel udah ada WA zaman dulu. Mar, kok aku WA kamu cuma baca doang, emang aku koran. Cuma diri doang. Kamu ada apa sih, Mar? Maria bilang seperti perempuan pada umumnya di muka bumi. Gak ada apa-apa. Kamu marah? Kamu kecewa? Oh, dia kalau enggak, dasar gak peka. Ngomong wanita, bagaimana bisa mengerti wanita? Wanita aja tidak mengerti apa yang dia mau. Amin. Di malam saya nonton, nomor kuasa nonton film sinetron. Sebalik sinetron jalannya udah gak masuk akal. Dan hati saya, sejak kapan masuk akal sih? Masa 4 orang polisi jagain ibu-ibu satu yang hamil bisa lolos? Wah gak mungkin tuh. Kok Pandita tahu? Saya ikut nonton. Bayangin perasaan Yusuf ketika Maria bilang gini, Cuk. Cuk, ini TikTok, Cuk. Tapi jangan marah ya. Saya bilang, aku gak mungkin marah sama kamu. You are my everything, Maria. Pas lagi berdua, berbandingin gitu. Aku hamil. Yusuf bilang, oh puji Tuhan. Selamat ya Tuhan. Pasti Yusuf seperti sinetron Indonesia. Diambil segala angle. Apa? Bayangin gimana orang tuanya Maria sama Yusuf. Setahun, sebulan, 2 bulan gak apa-apa, gak gede 6 bulan. Yusuf, apa mamanya Maria? Lihatin Maria bilang, Mama, iya Pak. Saya kesini dulu ya. Mama, iya Pak. Apa ini Maria? Begitu ke toilet, suka yang asem-asem. Itu kok Maria kok punya gede. Maria sini kamu. Maria datang, iya Pak, iya Ma. Kamu apa mau ngomong? Maria bilang, Maria tahu. Kok Maria tahu? Dia udah ngomong sebelumnya. Maria udah buta barat. Maria, kamu hamil ya? Iya Pak, Pak yang beli kurang ngajar ini Yusuf. Bukan Yusuf, Pak. Orang Yahudi menyanjung tinggi moralitas. Kalau Maria hamil di luar nikah, bukan Yusuf yang mengundulinya. Kalau Yusuf kecewa, Yusuf bisa mengadu kepada Mahkamah Agama. Dan Mahkamah Agama akan mengambil pengadilan. Ketika ditemukan benar Maria bukan hamil karena Yusuf, maka genaplah apa yang hukum Musa. Maria dicap sebagai pezina dan layak ditimpuki batu sampai mati. Saya pikir emang gampang begitu. Saya pikir memang ketika saudara dan saya melihat kita masih pikir gampang ceritanya. No. Tantangannya begitu berat, tapi Maria tahu, Maria berserah kepada Tuhan. Ada banyak perkara dalam hidup ini yang kita manusia tidak bisa buat apa-apa, cuma Tuhan yang bisa buat. Amin. Ada banyak pintu-pintu yang kita tidak bisa masukin, cuma Tuhan yang bisa buka pintu itu. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, bagianmu berserah. Do your best, lakukan yang terbaik. Kalau engkau seorang pegawai, kerja dengan benar, engkau punya kerinduan, Tuhan enggak gini.
Engkau punya mimpi, kalau kau anak muda tempat engkau rindu punya pasangan hidup, kalau kau perempuan bagianmu apa? Dandan yang cantik, sampoan lo ke gereja. Jangan kau cepol kayak panganan ibu guru. Sampoan, pakai parfum, pakai gincu, pakai baju yang bagus, duduk di sini. Kalau lihat cowok ganteng lewat, jangan kayak cacing kepanasan. Cool, walaupun hatimu deg-degan. Cool, dia duduk. Tapi apa? Ketika kontak kolektor lewat, bersemangat. Makasih. It's okay. Ini perempuan laki-laki. Saya selalu percaya laki-laki mengejar, perempuan dikejar. Itu firman Tuhan. Saudara perhatiin, maaf ya, sperma laki-laki yang datang ke sel wanita. Gak ada sel wanita dengan sel wanita. Gila otaknya. Tapi yang paham ya, ini kalau ada perempuan-perempuan yang bilang, hai, Sarbini ya, suka ikut video nih, sama. Dia makan malam najis. Bisa. Saya selalu bilang sama saudara, agar saya nggak mencuri dia. Saya sering bikin saudara pertama, habis semuanya, oke dia. Tapi bintang sesungguhnya saya tahu ini mimbar kita sebagai hormati. Saya selalu berdoa dan saya sama ambil ini untuk sekedar ketawa. Betulnya adalah saudara dan saya ikuti. Maria besar. Maria tahu itu dengan kekuatannya dia nggak mau. Saudara lihat di mana-mana api pertobatan sedang bergerak. Di mana-mana Tuhan sedang orang-orang yang tidak mungkin bertobat orang yang ngadanya bilang orang yang malah diselamatkan. Kemarin pada Natal hari ini ada yang hadir hari Rabu? Ada. Ada jam 6, jam 4 udah penuh. Jam 6 itu di luar jemaat tergoyang-goyang pagar. Sepak bola cek mani. Gini-gini bola pintunya, sekarang bola. Sampai security bilang, Pak Pendeta, tolong saya sulitin saya, Pendeta Mario Marcel teman saya, Pastor, tolong ke bawah deh, tenangin jemaat oleh pendeta kan tenang, pastornya turun, seperti bilang, Bapak tenang, ini Pendeta Mario ngomong cepat saya ngomong ini, nggak tenang lihat, turun ke bawah, saya bilang Bapak itu, kepala sidang sudah bilang, ada sesi kedua, ibu-ibu ngetuk, tak bohong lah deh. Hari di sini bertobat provokator. Saya bilang, Bu, saya nggak mungkin bohong, saya pendeta juga manusia. Pelayanan sekolah minggu, anak 4 tahun. Ini bahannya nangis. Anak 4 tahun apa sih masalahnya? SPP dilayani. Anak 5 tahun penyembahan bahasa. Kalau orang tua bahasa apa saya bisa bilang mungkin buat tua. Kalau anak kecil bahasa. Ketika saya tanya, Dek, minta doa apa? Apa bertobat, Kak? Mama supaya sayang sama Papa, Kak. Kalau engkau lihat anak kecil mulai berbalik dari Tuhan, anak kecil mulai menyembah dengan air mata, itu sebuah lampu merah untuk engkau yang berdoa. Karena artinya Tuhan sudah benar-benar. Nah, kita katakan Tuhan mencurahkan roh kepada akhir zaman kepada anak-anak. Terima akan mendapat penglihatan. Saya selalu bilang sama saudara, engkau ke gereja, kalau pulang kau gak berubah, percuma gereja.
Engkau boleh melayani Tuhan, tapi hidup enggak jauh lebih baik. Saya takut jangan-jangan malah jemaat lebih kudus daripada pengerja. Saya takut jangan-jangan orang dunia lebih baik daripada orang yang kenal Tuhan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan 2022, kalau engkau mau melihat perkara hebat, gagah, perkasa terjadi dalam hidupmu, ngerti konsep ini. Saya percaya kita anak Tuhan di rumah ini. Lakukan yang terbaik. Kalau memang berkatmu berkat. Amin. Amin. Kalau memang bagianmu bagian. Amin. Saya tidak bisa ambil bagian saya bisa ambil bagian saya. Amin. Berkat kita masing-masing. Gak perlu mau lihat orang naik, itu bagian dia. Saya percaya kok surga terlalu luas, surga terlalu kaya, surga gak pernah kekurangan sumber daya Allah untuk memberkati setiap jemaat. Amin. Kemuliaan. Amin saudara. Amin. Pasangan suami istri ketika saya masih menjadi MC ikut Pak Pariaji dalam ibadah baptisan selam di Hotel Gading Indah. Di MC pas saya menjadi pengerja lebih tepat. Suami istri bilang, Pak, saya mau doain sama Pak Pariaji. Saya bilang, doa apa Pak? Saya sudah menikah bertahun-tahun, tapi dokter vonis saya nggak bisa punya anak. Belum selesai ngomong istri langsung nyaut, Pak, saya juga Pak. Suami saya bilang nggak bisa punya anak, saya juga dokter bilang kita dua-duanya bermasalah. Biasanya perempuan atau wanita atau laki-laki yang perempuan, tapi dua-duanya bermasalah. Dia bilang nanti kalau di kolam baptisan ketemu sama Pak Pariaji, minta doa. Dia masuk ke kolam baptisan, padahal belum giliran, udah dari ujung dia udah nangis. Tuhan selalu menghargai air mata. Yes. Tuhan selalu menghargai hati yang hancur. Dia nggak pernah memandang air mata. Bahkan Tuhan paling senang kita anaknya menangis. Saya kalau anak saya menangis, mau saya sekelak apa kata dia, langsung lulu, langsung dulu. Saya aja perlu dengan kekurangan mengasihi anak sedemikian rupa dari Bapamu surga. Amin. Long story short, dia minta doa sama Pak Pariaji. Pak Pariaji bilang, yuk punya keturunan dan sebagainya. Berapa tahun kemudian waktu berlalu, saya lupa. Bahkan mungkin Pak Pariaji lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa keturunan orang itu. Yes. Saya jadi pendeta, saya di samping Pak Pariaji di kolam baptisan. Orang ini datang colek saya. Pak, ingin saya lah. Kadang-kadang jemaat kalau nanya kasih cobaan sama dia. Pak, ingat saya. Saya cuma bilang, yang mana? Saya cuma bilang, saya nggak ingat Pak. Ingat nggak Pak? Dulu saya bilang saya minta doa nggak bisa punya anak istri sama suami saya. Oh iya. Hari saya di kolam baptisan. Ngapain? Mau mengucap syukur sama Tuhan. Lalu pemakaian sama Pak Pariaji. Tuhan bukan kasih satu. Tuhan bukan kasih dua. Tuhan kasih saya 3 anak langsung. Amin. Om Gideon langsung merasa tua di situ ya. Saya pun sama istri saya berpati ketika saya menikah, medical check up saya bilang nggak bisa punya anak. Di rumah sakit ibu dan anak di Cikini, di samping ya situlah. Saya cek medical check up, tolak dusta, tolak ibu, Tuhan saksi. Setiap perkataan saya selalu menjawabkan di depan Tuhan. Dokter bilang, ketika lihat hasil saya dokter gitu, kan dibeli nih. Pak, bontot tanah Pak, iya. Jangan tanya kok bontot namanya, nanti kita jelaskan. Bapak, sperma saya di bawah 2-5%. Bapak nggak bisa punya anak, Bapak nggak punya anak harus begini. Keluar dari rumah sakit sama istri saya di depan rumah sakit bulan anak. Setelah istri saya bilang, Beb, jadi nikah nggak? Kenapa bingung gitu? Dokter bilang saya nggak bisa punya anak. Apa jawab istri saya? Kamu kayak nggak punya iman. Kamu kan pendeta. Oh iya, pendeta. Kamu kan asisten Pak Pariaji. Aku percaya kamu pasti diberikan lebih. Kita diberikan lebih keturunan. Tuhan kasih satu untuk kemarin. Tuhan tambahkan lagi satu. Amin. Doakan Tuhan. Saya masih bilang sama saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti percaya. Bagian melakukan yang terbaik. Yes. Tuhan mau bawa kemana dia? Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau bawa ke kiri, bawa ke kanan, Tuhan mau jungkir balikin, ikutin. Dia sutradara terbaik yang pernah ada di muka bumi. Yes.
endingnya pasti yang terbaik buat saudara. Endingnya pasti lebih indah dari MTV pada umumnya. Lagu yang sudah kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Syukur hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kok males ya? Sekarang hidupku yang salah dia, mental korban. Apapun yang Tuhan, udah lewatin aja lah. Suka-sukanya Tuhan. Ketika saya jadi hamba Tuhan, Tuhan juga balik hidup saya sama istri saya. Tantangan demi tantangan terjadi, tapi saya tahu orang-orang yang mengandalkan Tuhan dia akan pernah diberkati. Amin. Yang kedua, yang terakhir, saya diberkati, amin. Amin. Kita akan lihat satu ayat sebelum kita tutup ibadah pada malam hari ini. Injil Lukas 2 ayat yang ke-19. 3, 2, 1, ya. Tetapi Injil Lukas 2, 19. Tetapi aja saya. 1, 2, 3. Tetapi sama-sama bilang sama saya, menyimpan dalam hati. Sama-sama bilang sama saya, merenungkan. Dan merenung. Saya percaya kalau seorang remaja bisa dipakai Tuhan melakukan bayi Mesias ada dalam kandungan. Saya baca beberapa buku, saya berusaha mencari tahu mengapa Tuhan memilih Maria. Saya baca bahkan dari buku-buku sahabat kita Katolik. Saya baca mengapa Tuhan sangat menghormati, mengagungkan Maria. Saya berharap menemukan sebuah alasan di situ. Alasan mungkin karena Maria hebat, karena Maria setia, karena Maria bla 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 dan bla 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 bla. Ternyata Maria nggak lebih, nggak kurang sama seperti saudara dan saya saja gitu, manusia pada umumnya. Dan tahukah saudara, saya berusaha mencari tahu kenapa Tuhan pilih Maria. Kenapa Tuhan gak ada jutaan ibu-ibu di luar sana, ada jutaan perempuan. Mengapa Tuhan gak kasih Mesias itu kepada seorang ibu yang kaya? Kan kalau Yesus lahir dari keluarga yang kaya, susunya aman, makannya aman, pendidikannya aman, betul? Atau Tuhan kenapa gak kasih Mesias itu kepada seorang ibu yang udah punya anak yang berpengalaman? Kenapa harus seorang remaja yang masih terlalu muda, bahkan berasal dari kota yang namanya Nazaret. Kota Nazaret pada masa adalah kota yang tidak dianggap, karena tidak ada hal besar terjadi di kota itu. Kota Nazaret kalau zaman sekarang gak ada di Google Maps. Selalu saya mau bilang, kalau engkau gak dianggap, gak diperhitungkan, engkau kepadamu dianggap diremehkan dan sebagainya, bersukacitalah engkau, kualifikasimu masuk untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan punya hobi, dia paling senang pakai orang yang gak dianggap. Kalau Tuhan punya kerinduan, dia paling suka pakai orang yang gak pernah diperhitungkan. Menurut para ahli A, B, C, D, F, sedangkan engkau di Z. Tapi kalau hatimu benar, dia akan mengejutkan semua para pengamat di sekitar saudara. Dia akan bilang, loh, kok yang dipakai itu? Itulah Tuhan yang kita sembah. Amin, saudara. Amin. Saya berusaha cari tahu mengapa Maria yang dipilih dan yang lain. Saya sampai pada suatu kesimpulan. Dan saya nggak mengulang semuanya. Alasan Tuhan pilih Maria dalam Injil Lukas 1. Kita naik ke atas sedikit. Ayat yang ke-28. 3, 2, 1, ya. Ketiga, ia berkata, salam Tuhan. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai, sebab engkau Oleh kesediaan di hadapan Allah. 3 verse disebut 2 kali, sebab engkau beroleh karunia di hadapan Allah. Selanjutnya, sebab engkau beroleh kasih. Satu alasan mengapa Tuhan akan Maria bukan pakai yang lain. Alasan yang sama membuat saya berdiri di tempat ini. Anugerah. Anugerah adalah kepada siapa Tuhan mau beri saat ini. Kualifikasi anugerah dari kerajaan surga berbeda dengan kualifikasi dunia. Absurd banget, gak jelas anugerahnya Tuhan. Siapa yang dia mau pilih? Dia pilih. Contohnya siapa? Paulus.
Tuhan mempercayakan pelayanan kepada orang-orang di luar Yahudi kepada Paulus. Siapa Paulus? Pemburu orang Kristen. Siapa Paulus? Pembunuh orang Kristen. Siapa Paulus? Pembenci orang Kristen. Tapi Tuhan pilih Paulus. Bahkan Alkitab katakan Rasul Yesus Kristus. Paulus kalau di kampus IPK-nya jeblok. IPK-nya rotring 0,25. Paulus kalau di sekolah NEM-nya hancur. Kalau buka rapot merah semua. Itu Allah. Kata bicara anugerah. Sekarang dia sedang di surga duduk di tatanya. Melihat semua jemaat salib. Siapa yang mau curahkan anugerah pada malam ini? Doa saya setiap engkau beroleh anugerah pada malam ini. Amin. Anugerah akan mempercepat proses penantian. Anugerah akan mempermudah masalahmu. Anugerah akan menjungkir balikkan keadaan. Saya tutup dengan sebuah cerita yang memberkati saya. Seorang anak kecil mensukai binatang yang namanya burung. Rumahnya dekat di sebuah pasar burung. Dan anak kecil itu menabung untuk membeli burung kedua di rumahnya. Dan udah tabungannya cukup, dia pergi ke pasar burung. Dia beli burung yang dia mau. Dia lihat sebuah kandang yang penuh dengan burung. Dia lihat atas, kanan, dia lihat bawah. Dia suka burung yang di bawah. Dia bilang sama tukangnya, "Pak, saya mau beli burung." Terus tukangnya bilang uangnya gak cukup. Terjadilah tawar menawar. Dan tetap gak cukup. Abangnya bilang, "Dek, pulang ke rumah minta uang sama mama kamu, karena uang yang kamu punya gak cukup untuk beli burung yang saya jual." "Pak, oke Pak, saya pergi." "Ya pergi, tapi jangan lama-lama," kata tukang burungnya. "Karena burung di tempat saya gampang lakunya, banyak orang yang mau beli." Terus kata anak kecil itu, "Saya tahu burung yang saya pilih gak akan ada yang pilih." "Kamu jangan sombong, udah kamu pergi aja, bawa uang cepat kembali." Ya 3-4 jam dia balik, udah sore. Ketika dia sore, tukang burungnya bilang, "Nah, kan saya sudah bilang, kalau kamu tadi terlambat, sekarang udah habis deh burungnya, udah pada dibeli orang." Anak kecil itu pede, dia deketin kandang burungnya. Dan dia lihat burung yang tadi dia lihat kiri, kanan, dia lihat ada di bawah. Dia bilang, "Tuh masih ada burung yang saya mau, saya beli." Terus kata tukang burung, "Oh jangan burung yang itu burung yang picek. Matanya satu buta, sayapnya gak bisa terbang, kakinya patah, gak bisa berkicau. Ini burung gak layak dibeli." Apa kata anak kecil itu, "Dari awal saya mau beli burung ini." Kamu tuh gak ngerti burung, percaya sama saya. Ini burung gak layak dibeli, bahkan saya kasih dia saja gak mau. Apa zaman anak kecil itu, "Saya mau beli burung ini. Berapa harganya saya bayar." Dan karena ini pedagang, ini anak kecil gampang dibohong-bohongin untuk bodoh bagaimana. Dia dengan senang hati dia ambil burung yang gak berharga itu. Ditaruh di kandang. Nih, sambil dia ketawa, dasar anak bodoh kata tukang burung itu. Dan ketika anak kecil ini pulang, dia taruh burung di kandang. Dan dia bilang, "Hai burung kecil, saya tahu kamu sedih. Karena tiap kali orang datang itu, saya tahu kamu kecewa. Karena tiap kali orang datang, gak ada yang pilih kamu. Tapi jangan sedih lagi ya burung kecil. Sekarang kamu milikku. Aku janji, aku akan mengasihi kamu selamanya." Saudara pasti tahu maksud saya. Yesus bilang sama Yesus, manusia ini gak berharga. Ini orang gak benar ini. Mana kamu mati buat dia di kayu salib. Ini orang pezina bu. Ini orang dosanya. Kalau saya sebutin 3 malam 3 hari gak habis-habis dosanya. Buat apa engkau raja di atas segala raja merendahkan dirimu sedemikian rupa untuk mati bagi manusia yang gak berharga ini? Iblis bilang sama Allah, manusia yang kepadanya kau berjuang, dia malam-malam nonton belum film. Manusia yang kepadanya kau mati di kayu salib, dia meremehkan gerejamu, dia gak peduli sama engkau. Yesus tetap bilang, aku tetap datang karena aku mengasihi manusia yang tak terbatas menjadi terbatas dalam sebuah Tuhan yang maha kuasa,
menjadi pelayan yang penuh kuasa, menjadi tak berdaya. Semua dilakukan karena Dia sangat mengasihi. Amin. Sangat mengasihiku. Bersukacitalah pada saat ini. Dan bunga segera Tuhan Yesus sayang sama saudara. Oleh kiri kanan saudara katakan, Tuhan sayang banget sama lu. Bilang sama. Tuhan sayang banget sama Bilang sama yang baru ngomong, walaupun lu ngaco, Tuhan sayang banget sama lu. Dan malam ini kau bertobat. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama pada saat ini kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama angkat tangan balik saat ini, bilang sama Tuhan. Lebih dari emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada artinya. Angkat tanganmu malam ini, bilang sama Tuhan, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapa, dengan ucapan syukur bilang sama Tuhan. Segalanya bagiku Tuhan.
Setiap mata tertutup, setiap kepala tertunduk, naikkan lagu ini sebagai doa saudara. Hanya jemaat Tuhan boleh sadar, gak usah lihat kiri kanan saudara. Bilang sama Tuhan, Bapa. Pakai hatimu angkat lagu ini. Kau segalanya. Karena bagi Tuhan kau juga segalanya. Kami naikkan syukur kami padamu malam ini. I love you Lord. Sama-sama angkat tangan, wujud engkau bangga sama dia, bilang sama Tuhan. Lebih dari mas perak dan permata, mas perak dan tiada arti bahwa kami sampai di pemahaman itu Tuhan. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan, kita balas lagu ini. Lebih dari segalanya, ku ingin kau. Yes, lebih lagi. Mas perak dan permata, tiada kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih lagi, mari masuk di bulan Natal ini, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami ingin Kau, kami ingin Kau. Hanya Tuhan Yesus saja cukup bagiku. Mas perak dan kami mengatakan dengan iman, bahwa kami mendengar, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia. Mari sama-sama angkat tangan malam ini, bilang sama Tuhan, jadikan kami hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang mau setia sama Tuhan. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi, yang mau menyerahkan sama Tuhan semuanya malam ini. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku rindu.
Aku merindukan tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap tangan terangkat, setiap mulut menyembah, setiap hati mengadukan Yesus. Kita hanya Kau, hanya Kau Tuhan yang kuingini, yang kurindukan. Natal ini saya gak minta yang lain, saya cuma minta bahwa saya mendekat kepadamu. Natal ini saya gak minta musisat apapun, yang saya minta aku mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Jangan lihat dosa saudara, jangan lihat kelemahan saudara. Raise your hand, angkat tanganmu yang boleh ini aku Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu malam ini. Jangan biarkan iblis menahan kau untuk menyembah. Jangan biarkan dosa menahan kau untuk menyembah. Jangan biarkan kegagalan di masa lalu membuat engkau berhenti percaya. Bulan ini bulan terobosan. Bulan ini bulan jawaban doa. Bulan ini bulan mukjizat. Bangkitkan imanmu kembali, percaya kembali, beriman. Dia lebih dari sanggup tolong saudara. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Biar musik malam dengan lembut dan setiap pribadi mengangkat tangan dan berdoa di hadapan Tuhan. Doamu didengar, air matamu dilihat, kerinduanmu kita. Naikkan doamu anak muda. Tapi Pak, saya orang gagal, saya juga orang gagal. Gagal ini diangkat Tuhan berdiri di mimbar saudara. Tapi Pak, saya dulu orang gak benar, saya juga orang gak benar. Tapi diangkat Tuhan dipakai untuk khotbah. Tapi Pak Pendeta terlalu banyak masalah saya, justru karena banyak masalah harus datang sama. Tapi Pak Pendeta saya takut pulang dari tempat ini saya jatuh lagi, nanti urusan nanti. Malam ini putuskan kau datang sama. Saya selalu bercakap bahwa hanya seorang hidup semenjuntak di dunia. Yesus itu tetap datang menyelamatkan. Berhenti merasa gak berharga. Berhenti merasa gak penting. Berhenti merasa engkau bukan lagi menjadi sasaran kasih. Punya surga. Crazy love. Dia sangat tergila dan semua. Sangat mencintai anak. Ayo Pak, ini saudara Bu, dia sayang sama keluargamu, disayang sama. Percaya, teguhkan imanmu, bangkit. Kalau ada dosa minta ampun malam ini. Ada pelanggaran minta ampun. Nangislah karena dosamu. Nangislah karena pelanggaranmu. Nangislah karena dosa dan jauh dari dia. Nangislah karena kau selalu sembunyi dari dia. Hari ini munculkan diri benar-benar bersungguh-sungguh. Lihat segala kekurangan dan kelemahan. Aku datang. Kalau saudara melewatkan momen ini, kau yang berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pujilah nama. Engkau sampai selama-lamanya. Terangkat imanmu untuk mengangkat Bapa. Dibawa kepada